Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Akbar Senjani, selaku podcaster pada kegiatan kita siang hari ini. Tema kita pada siang hari ini adalah MASAMI. MASAMI itu merupakan akronim, Pak, akronim dari manajemen bencana saat pandemi. Nah, di kegiatan kali ini kita akan bincang-bincang terkait bagaimana sih mitigasi dan penanganan bencana. Tentunya berbeda ya, karena masanya pandemi, maka manage-nya, pengelolaannya tentu berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Nah, seperti yang saya sampaikan awal tadi, yang ingin kita bahas, yang ingin kita diskusikan adalah bagaimana cara kita memanage-nya, mengelolanya ketika terjadi bencana alam di era pandemi seperti saat ini. Bagaimana manajemen kita? Seperti itu Bapak dan teman-teman yang berbahagia. Nah, langsung saja pada sesi kali ini kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa di bidangnya, karena sesuai dengan tema kita, langsung dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Suru. Selamat siang Bapak, narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Pak. Ya, Assalamualaikum Bapak, semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah. Bagaimana kabarnya Pak pada siang hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pak, kita akan langsung ke sesi pertanyaan Pak ya, langsung ke sesi diskusi kita pada siang hari ini. Kita akan membahas tentang bagaimana sih ya manajemen kita untuk mengatasi berbagai macam jenis bencana alam yang kemungkinan akan terjadi pada era pandemi seperti saat ini Pak. Kita langsung masuk saja Pak. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana kondisi COVID di Sumatera Barat seperti sekarang ini Pak? Bagaimana kondisi COVID di Sumatera Barat Pak? Kalau ya udah sama-sama melihat ya, udah sama. Mungkin datanya juga di situ sudah ada ya, berapa besaran di Sumatera Barat ya, cukup sangat memprihatinkan ya, karena setiap hari bertambah, ya kan begitu ya? Ya Pak. Jadi ya sesuai dengan arahan atau yang disampaikan oleh pemerintah kita. Ya, terutama kita harus memang meningkatkan daripada mitigasi bencana kita, mulai dari pencegahan, kesiapan kita, ya kan gitu. Nah, jadi untuk mengurangi daripada itu, kita memang sama-sama mensosialisasikannya ke masyarakat, bagaimana untuk mengurangi risiko bencana itu. Itu yang pertama. Bagaimana supaya COVID itu jangan menyebar, kita harus sama-sama, ya sama dengan mahasiswa semuanya, ikut beserta di dalam masyarakat, bagaimana supaya jangan di tempat ramai, terutama ya adik-adik kita sekarang ya, supaya mengurangi yang namanya ngumpul-ngumpul, terus mengingatkan juga ke masyarakat supaya kita mengingatkan ya tetap pakai masker, jaga jarak, mengurangi kerumunan ya, terutama gini loh, peningkatan itu kan dari kota ke desa itu lebih banyak yang dari desa ke kota orang bergerakannya, benar ya? Ya, jadi karena apa? Pergerakan orang itu kan selalu ke kota. Jadi lebih banyak itu mengingatkan supaya pakai masker itu terutama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pencegahannya juga kita harus ikut juga ya meningkatkan imun kita. Gimana mencegahnya? Ya dengan makan yang banyak, vitamin, meningkatkan imun. Terus apa aja vitamin ya, seperti ada pendapat para ahli, ada harus minum minuman tradisional. Terutama kita anak muda, kurangi juga yang namanya, ya memang belajar sangat perlu kita kelompok ya, untuk tugas kita. Tetapi kita juga perlu jaga kesehatan kita juga. Itu yang sangat terutama sekali yang perlu kita waspadai di zaman sekarang ini ya. Nah, karena di dalam kewaspadaan kita akan ingat dengan keadaan kita sendiri. Itu terutama ya. Kira-kira yang untuk yang lain? Oh ya, baik Pak. Menarik sekali kalau kita berbicara tentang COVID saat ini Pak ya. Karena kota itu memang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Kalau kita berbicara tentang kebijakan pemerintah saat ini, ada yang namanya PPKM Pak.
Nah, di Sumatera Barat sendiri sudah memberlakukan PPKM di beberapa kota, misalnya Kota Padang, Bukit Tinggi, Ya. Padang Panjang, Kota Pariaman. Nah, menurut pandangan Bapak dari BPBD nih, bagaimana penerapannya Pak? Apakah ada kendala atau lancar-lancar saja? Seperti apa Pak? Silakan. Nah, ketepatan memang saya sendiri sudah merasakan ya. Saya juga ke luar kota, memang PPKM itu dilakukan ya. Tetapi intinya di sana, ya tidak lupa kalau memang sesuai dengan surat tugas ada, kalau yang bekerja, tapi tetap kita lakukan itu vaksin ya, terus swab, antigen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya harus kita lakukan juga, walaupun kita ada arahan untuk kerja ke lapangan sebagai mahasiswa kemana, ya tetap juga isi mobil itu berapa orang ya. Nah, PPKM jangan dilawan, ya, jangan ditantang orang-orang itu. Kalau kita sifatnya baik, Pak, kami mau seperti ini loh. Kami sudah tes antigen, kami sudah swab, sudah COVID, sudah mengadakan vaksin. Otomatis mereka akan lebih tenang menghadapinya, lebih bagus, ya kan? Jadi PPKM kita tetap berjalan dengan baik, gitu loh, ya Pak ya. Jadi PPKM yang dilakukan di Sumatera Barat ini yang cukup bagus untuk mengurangi yang dari luar masuk, supaya mengurangi juga kalau yang luar masuk, kalau mereka tidak ada antigennya, tidak vaksinnya, udah wajar kan kalau dari luar masuk kita periksa juga suhu badannya gimana, apakah memang sudah dari luar sudah terpapar atau belum. Jadi sangat perlu PPKM itu kita bantu juga ya sebagai adik-adik mahasiswa, terus juga kita membantu PPKM agar berjalan dengan baik, gitu. Lalu Pak, kita lanjut ya Pak. Kalau untuk BPBD sendiri Pak, apakah semua pegawainya sudah divaksin Pak? Jadi begini, kalau khusus saya sendiri saya sudah vaksin ya. Ya, kita selalu mengingatkan supaya teman-teman yang belum vaksin tetap vaksin karena ada beberapa sudah dan para pimpinan kita juga udah banyak yang vaksin ya. Ya, cuman kalau kita detail satu-satu kan nggak mungkin ya, tapi secara arahan langsung dari pimpinan juga sudah vaksin ya, mengarahkan ke kita, dan saya sendiri juga sudah mengarahkan ke kawan-kawan. Mudah-mudahan kita sudah hampir dari berapa persen lah, paling tinggal dikit lah mungkin ya, nggak boleh juga saya bilang sudah semua ya, tapi memang saya sendiri sudah, vaksin itu bagus sekali. Harus kita, jadi kalau boleh kita sebagai mahasiswa juga mengingatkan ke keluarga yang jarak jauh, hubungi orang tua, SMS, WA, terutama rekan-rekan, ayo vaksin, harus ya, karena salah satu gunanya untuk meningkatkan imun kita juga, mengurangi apabila kita kena COVID, itu salah satu mengurangi, jadi daya tubuh kita kuat, ya, itu. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Lanjut ya Pak, kita pertanyaannya Pak. Iya. Kan ini Pak, karena kita lagi PPKM nih Pak, pasti kan otomatis hampir seluruh kegiatan dilakukan di rumah. Ini bagaimana nih Pak BPBD untuk tetap terus bergerak dalam bidang lingkungan gitu Pak, dalam menanggulangi bencana gitu. Gimana nih Pak? Ya, jadi gini, ya. Sebenarnya tugas ini kan bukan hanya BPBD saja, ya. Ya, kalau tugas ini dibebankan ke BPBD semua, Dek, berapa sih kemampuan kita dari BPBD yang harus menangani, ya? Memang tugas tupoksi kita adalah untuk mengurangi risiko, ya, terutama di dalam pencegahan, ya, kesiapsiagaan kita. Tapi kalau BPBD sendiri bergerak untuk menghadapi masyarakat begitu banyaknya, saya rasa kurang juga ya, Dek, ya. Walaupun kita sudah banyak relawan untuk membantu mengingatkan masyarakat, tapi nah, di sini saya senangin ya, adik-adik ada semua mahasiswa ini, turut membantu BPBD, pemerintah, agar COVID di Sumatera Barat ini menurun, ya, menurun tingkatnya. Jadi, nggak salah kalau mahasiswa itu, bukan nggak salah, memang harus sebagai mahasiswa ikut membantu program pemerintah, terutama BPBD, dibantu untuk mengurangi COVID-nya di Sumatera Barat. Contoh, lingkungan tadi kita bicara tentang lingkungan, ya. Lingkungan kita. Kalau memang lingkungan kita itu memang contoh nih, banyak orang ramai, ya, ingatkan saja. Boleh kita ramai, tapi boleh kita diskusi, tapi ke jarak, pakai masker. Apabila perlu dalam suatu kegiatan itu, buatkan tempat cuci tangannya. Jadi, nggak apa-apa deh, kita sebagai generasi muda harus
mengingatkan masyarakat banyak, bila perlu dari desa sampai ke pelosok ya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas informasi yang bermanfaat tentang COVID-19 kan, Pak. COVID ini kan sudah berjalan selama 2 tahun nih, Pak. Lalu gimana sih, Pak, cara merefresh ataupun mengatur ulang kegiatan BPBD, Pak, agar tetap bisa selalu siap siaga dan cepat tanggap dalam menghadapi bencana nih, Pak? Jadi seperti ini ya. BPBD itu tidak ada COVID, mau ada COVID, BPBD provinsi itu tetap melaksanakan kegiatannya dalam penanggulangan bencana ya. Karena kalau dikaitkan ke COVID, bencana yang biasa dengan contoh banjir bandang atau ya banjir yang lain gitu ya, atau bencana lain, itu tidak bisa disamakan ya. Artinya begini, kalau memang terjadi banjir atau banjir bandang atau longsor di mana saja, tetap BPBD melakukan itu karena tupoksinya ya. Masalah terkaitan dengan COVID, tugas kita cuman ya bagaimana supaya antara pekerjaan dengan mengatasi COVID-nya, kita harus mengarahkan masyarakatnya. Ya, kalau tetap penanggulangan bencana tetap kita lakukan, karena tidak boleh kalau tidak kita lakukan dalam penanggulangan bencana itu, ya gimana masyarakat bisa bekerja baik? Contoh longsor ini atau banjir bandang, menghambat jalan lalu lintas, terus masyarakat perlu diamankan ke tempat yang lebih aman. Tetap itu kita lakukan. Yang COVID tetap juga berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah. Gitu loh, Dek. Oke, baik, Pak. Berarti yang saya tangkap, Pak, walaupun ada COVID, tetap BPBD tegak terus tetap berjalan sesuai dengan tupoksinya dan tetap mematuhi prokes yang ada ya, Pak, ya, maksudnya. Iya, benar. Ya, protokol apa kita tetap kita lakukan sesuai dengan arahan pemerintah, dan kerjaan kita tetap menanggulangi bencana tetap kita lakukan. Ya, artinya di dalam penanggulangan bencana Provinsi Sumatera menangani bencana yang ada, tetap koordinasi dengan SKPD lain. Yang COVID-nya tetap juga kita perhatikan. Tidak lepas itu, Dek. Harus kita laksanakan semuanya dengan baik. Oke. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Keren banget ya, Pak, BPBD. Walaupun COVID, tapi tetap menomorsatukan keselamatan, apalagi dalam bencana ya, Pak. Tetap menjaga masyarakat agar tetap selamat dan tetap siap siaga ya, Pak. Iya, benar. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Kita mau bahas tentang mitigasi nih, Pak. Mitigasi kan penting nih, Pak, untuk setiap warga, Pak. Ini gimana sih, Pak, cara mitigasi bencana di masa pandemi COVID ini, Pak, di masyarakat lebih tepatnya, Pak? Jadi gini, ya, kalau bicara tentang mitigasi bencana, mau itu mitigasi bencana yang tupoksi kita, juga dengan mitigasi dengan COVID-nya, kita kan semua, bukan hanya BPBD saja tadi saya bilang, ya, bukan hanya BPBD saja yang mengurangi risiko bencana itu, ya, intinya yang saya bilang tadi, semua kita, semua masyarakat, semua harus mengurangi risiko bencana itu, mulai dari apa, sosialisasinya, mulai dari pergerakan, ya. Jadi bukan hanya tugas BPBD saja itu, semua ya, termasuk mahasiswa yang kita harapkan maju ke depan ini, supaya mengingatkan masyarakat, ya. Ya, Pak. Oke, Pak, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Berarti setiap kita harus mengetahui dan punya prosedur untuk mitigasi bencana ya, Pak, ya? Iya. Oke. Pak, boleh bagi tips, Pak? Tapi gini, tapi seperti ini, ya artinya bagaimana cara kita, pendekatan kita ke masyarakat, bagaimana kita cara mensosialisasikannya, mungkin dengan arah seperti ini loh ya, saya pernah bilang dulu waktu di kampus dulu, mari kita sama-sama pendekatan ke masyarakat itu dengan cara hati, ya, dengan cara kita tunjukkan kita itu, ya, gitu. Oke, baik. Soalnya kita kan masih bingung dari mahasiswa, Pak. Kita juga masih belum tahu kan, Pak,
tupoksi ataupun SOP-nya gimana caranya untuk ngebantu masyarakat agar tetap sadar gitu walaupun dalam masa pandemi, tapi kita juga diancam oleh bencana gitu Pak, karena daerah kita sendiri adalah daerah yang rawan bencana Pak gitu. Jadi kita itu nih Pak, tips-tips gimana caranya agar bisa mengedukasi masyarakat tetapi tidak menyakiti perasaan mereka gitu. Jadi begini ya, ini karena dulu juga kita sama para mahasiswa deh ya. Nah jadi gini, bentuk itu di kampusnya melalui BEM-nya ya, bahwasannya kita akan mengadakan kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana ya. Nah kumpulkan dulu itu, tapi kalau bisa melalui Zoom silakan. Kalau memang mau ketemu tetap pakai jaga jarak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang mau kita lakukan? Yang mau kita lakukan itu apa? Terus kalau kita lakukan itu dengan pakai apa? Atau perlu peralatan kah? Surat izin kah? Sehingga yang kita temui itu merasa tenang gitu. Merasa kita tuh tidak sembarangan datang ke lokasi orang yang mau kita kasih penyuluhan, mengurangi risiko bencana itu. Jadi kita perlu ada surat dasar, bahwasanya kepedulian mahasiswa itu loh yang perlu kita tunjukkan ke masyarakat dengan mungkin surat tugas dari rektor ya, atau dengan ditandatangani BEM-nya. Nah nanti kalau minta koordinasinya kemana gitu, mungkin ke kita, ke provinsi, atau kita dengan sosial gitu. Jadi jelas kerjanya apa, terus objeknya siapa, outputnya apa, nanti disampaikan dalam bentuk laporannya gitu. Oke Pak, baik banget. Mungkin udah pernah mengikuti pelatihan termasuk dengan pelatihan simulasi bencana, sudah ya. Nah, mungkin di sana ada juga diarahkan supaya jangan panik, tenang gitu kan. Nah, jadi pada saat bencana pun terjadi, kalau seandainya terjadi jauhkan ya, kita nggak minta ini terjadi bencana nih. Seandainya terjadi bencana, kita turun ke lapangan. Keadaan COVID sekarang, tugas kita juga nggak apa-apa sebagai mahasiswa menolong tupoksi BPBD provinsi, membantu di lapangan, lapor tuh ke poskonya. Kita dari mahasiswa ini ingin membantu penanganan bencana, apalagi situasi dengan COVID. Nah, tugas kita sebagai apa? Kalau kita tadi dengan FKM, Fakultas Masyarakat, berarti kita udah ngerti tugas dari FKM itu apa. Kalau psikologi, apa yang mau kita ambil di sana ya, di posko itu. Nah, tugas kita apa? Membantu mengurangi masyarakat itu terdampak COVID-nya gitu loh. Ya. Oke Pak. Pak, ini lanjut ya Pak. Berarti tadi yang saya tangkap Pak, kita pertama jangan panik dan kita harus sesuaikan jurusan kita dengan kemampuan kita untuk bisa membantu bidangnya masing-masing ya Pak ya. Iya, benar. Oke. Lanjut nih Pak. Kalau dari BPBD sendiri nih Pak, sudah sejauh mana sih Pak persiapannya dalam mitigasi bencana yang khususnya di Sumatera Barat nih Pak? Bencana apa? COVID atau umum? Umum Pak, umum. Nah, jadi kalau BPBD Provinsi Sumatera Barat deh sejak 2007 atau sejak berdirinya BPBD ya, sejak Sakorna kita ada persiapannya sangat luar biasa ya, mulai dari peralatannya ya, mulai dari tenaganya, terus merekrut relawannya, koordinasi dengan para SKPD, mulai dari provinsi sampai kabupaten ya, bahkan itu sampai ke pusat ya. Nah, jadi penanganan bencana yang ada di Sumatera Barat ya sangat baik, selama ini dilakukan sangat baik ya, sangat kerjasama dengan yang punya keilmuan tentang kebencanaan juga ya. Pada PRB kita juga, forum rencana kita juga aktif kita di sana, pengurangan risiko bencananya. Oke Pak. Ya Pak, berarti dari BPBD sendiri memang siaga ya Pak, mulai dari bagaimana SOP perekrutan, bagaimana menggunakan peralatannya, dan dirasa dari BPBD sendiri udah sangat bagus dalam penanganan bencana di Sumatera Barat ya Pak ya. Iya, mungkin kan sudah sampai ke mahasiswa ya, ke mahasiswa dalam
sekarang mahasiswa kan sudah masuk kurikulum kan, untuk penanganan bencana kan, masuk mata kuliah malah ya. Iya Pak. Iya kan? Iya, Jadi memang sudah sampai ke tingkat mahasiswa bagaimana cara mengurangi risiko bencana itu sendiri, ya. Oke Pak. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau Siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Kalau menurut pengamatan Bapak sendiri ataupun dari pihak BPBD, itu bagaimana sih Pak perkembangan kasus COVID untuk 1 tahun ke depan nih Pak? Kalau bisa diprediksi nih Pak. Nah, jadi begini loh Dek ya. Mudah-mudahan kita kan tidak minta lebih parah ya. Ya, jadi prediksi kita itu yang baik ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi COVID itu. Kalau kita bilang prediksinya tidak baik itu kan berarti kita tidak menjalani arahan pemerintah ya. Artinya kalau kita tidak kooperatif melakukan kita semua ini otomatis akan lebih parah. Tapi kalau kita sama-sama ya mahasiswa ini saya harap ini ikut membantu program pemerintah ya. Supaya COVID ke depan tidak semakin tinggi. Gak apa-apa, tapi jangan kita menunjukkan wajah kita itu tidak senyum. Tapi kalau kita senyum mengingatkan pertama dari pihak keluarga kita dulu ya. Keluarga dulu, masyarakat, teman-teman, baru kita masuk ke lingkungan yang lebih luas. Maka kita tidak punya prediksi-prediksi. Kita yakin pasti COVID itu akan kurang kalau kita sama-sama. Ya, kalau kita prediksi yang lebih bagus, maka kita akan berbuat. Tapi kalau kita prediksi tidak bagus, kita tidak berbuat. Itu aja kuncinya. Oke, berarti balik Benar ya? sama sendiri-sendiri ya Pak. Kalau seandainya kita bahwasannya COVID ini akan hilang dan kita ngebantu untuk mensosialisasikan dan menerapkannya, insya Allah kedepannya akan hilang secara total ya Pak ya. Iya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya kita ingatkan juga keluarga kita, kalau tidak penting amat, tidak usah keluar. Ya, terutama dengan adik-adik mahasiswa. Mohon izin saya, ya. Kalau boleh, ya memang dalam pertemuan itu sangat baik, tapi di masa sekarang silakan untuk mengerjakan tesis, mengerjakan skripsi, silakan saja, tapi dengan syarat ambil tempat yang mejanya lebih luas dengan jarak 1,1 meter atau jarak 1,5 meter ya, karena kan kalau di dalam satu ruangan kita ambil meja besar dengan diskusi kita 5 atau 6 ya, dengan jarak 1,5 meter masih bisa juga diskusikan gitu loh. Dan yang perlu saya ingatkan sekali, tolong sampaikan ke keluarga yang di luar juga yang dekat supaya tetap melakukan protokol kesehatan. Yang pertama itu pakai masker, mencuci tangan ya, jaga jarak, terus mengurangi kerumunan ya. Kita pasti bisa tuh Dek mengurangi risiko bencana COVID kita ke depan. Yang saya bilang tadi, kalau kita niatnya baik semua, maka COVID akan turun. Tapi kalau niat kita tidak ada ke kawan kita, tetangga kita, satu kamar kita, COVID akan naik. Bisa ya? Bisa Pak, insya Allah. Gitu. Kita akan bantu sosialisasi ke warga agar tetap mematuhi prokes ya Pak, karena memang di lingkungan kita sebenarnya ini yang paling risih ya Pak, yang paling berisiko gitu. Sebagai mahasiswa kita harus membantu dan mensosialisasikan serta mengingatkan ataupun mengingatkan ya Pak ya. Iya. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Sebelum kita menutup Pak, boleh dong Pak dengar closing statement dari Bapak sendiri untuk mitigasi bencana, baik itu bencana COVID ataupun bencana secara umum. Silahkan Pak. Baik, saran saya kepada adik-adik mahasiswa ya, terutama untuk menghadapi bencana di wilayah kita Sumatera Barat, mudah-mudahan jangan terjadi ya. Tetapi mari kita sama-sama membantu pemerintah untuk penanganan bencana. Terutama kita harus siaga, siap, dan ikut membantu ya. Yang kedua, untuk penanganan COVID, mari kita sama-sama seperti saya katakan tadi, ikut menyampaikan masyarakat pesan-pesan pemerintah, masalah pakai masker, mengurangi kerumunan, ya, cuci tangan, jaga jarak. Dan yang perlu saya ingatkan lagi,
mari kita dengan senyum menyampaikan yang baik terhadap masyarakat agar masyarakat bisa menerima keberadaan kita untuk menyampaikan pesan pemerintah tadi. Kalau kita dengan wajah senyum, ramah, maka masyarakat akan menerima dengan baik. Gitu loh, Dek. Oke Pak, berarti ada 3 statement yang Bapak keluarin. Yang pertama itu kita harus sama-sama siap siaga. Apapun itu kondisinya kita mesti siap siaga. Dan yang kedua, kita harus sama-sama bantu pemerintah untuk mensosialisasikan dan mari kita sama-sama peduli terhadap lingkungan ya Pak ya. Dan yang terakhir, sampaikan semuanya itu dengan terima kasih banyak Pak atas waktu Pak. Terima kasih banyak segala informasi dan ilmu yang udah dibagi kepada kita para mahasiswa dan kami berharap bincang-bincang hari ini nggak hanya berakhir di sini, tapi kita bisa menjalin komunikasi dan hubungan yang baik ke depannya ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Pak, mohon maaf banget atas segala kekurangan dan kesalahan kami Pak dari pihak mahasiswa sendiri Pak. Saya akhiri Pak, saya Bella Andanda Pak, memohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.